Itu yang benar-benar dan real terjadi di PT Gunawan Fajar. Merasa haknya dikebiri pihak perusahaan, buruh pabrik PT Gunawan Fajar di Kecamatan Lengkong mengadu ke pemerintah dengan menggelar orasi di depan kantor Bupati Nganjuk. Setelah menggelar aksi mogok kerja dan memblokade akses keluar masuk perusahaan 24 jam selama seminggu terakhir, ratusan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) menggeruduk kantor Bupati Nganjuk Senin siang 22 Agustus 2022. Mereka menggelar orasi meminta Pemkab Nganjuk turun tangan menyelesaikan hak mereka yang tidak dipenuhi oleh PT Gunawan Fajar, tempat mereka bekerja. Dalam orasinya mereka menuntut jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dari 800 pekerja hanya sekitar 175 orang yang baru mendapat jaminan tersebut dari perusahaan. Harusnya ditaati oleh PT Gunawan Fajar. Tetapi nyatanya hari ini PT Gunawan Fajar tidak mentaati. Berarti kudu minggat ke Indonesia. Orang kampung Nganjuk bro. Berani hidup di Indonesia. Selain itu mereka juga menuntut upah sesuai UMK Nganjuk yang berkisar sekitar 1.900.000, sementara sejauh ini mereka digaji 1.600.000 di bawah UMK. Tidak hanya itu, selain gaji mereka di bawah UMK, perusahaan juga dinilai molor dalam memberikan upah. Dengan dalih perusahaan dalam kondisi kurang ideal masalah keuangan. Ibaratnya sampai sedino orang kerja 1 second rupiah. Nek perusahaan ditutup terus-terusan, ruginya ya mungkin miliaran. Ya boyo, kita buktikan perlawanan itu. Sing jarine ditutup, sing jarine ditutup. Untuk perusahaan itu ora gampang kaya goreng tempe cah. Ono aturane. Moro-moro gawe surat perusahaan tutup saena udele dhewe. Dhisik teko Nganjuk coba Nganjuk. Surabaya gitu ya. Nganjuk ya. Nganjuk semua. Sampe Nganjuk? Enggak. Nganjuk. Ndi Nganjuk ndi? Sampean mriki. Sampean ndi? Lengkong. Lengkong kan? Juga ya. Setelah menemui masa pendemo, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan beberapa perwakilan buruh menggelar audensi dengan pihak perusahaan. Menutup sementara kaitan dengan operasional di pabrik. Maka kita perlu mencari solusi. Memang saya hitung sudah hampir seminggu lebih mereka mogok di perusahaannya. Sebenarnya tuntutnya tidak muluk-muluk juga, normatif, hanya UMK sesuai dengan undang-undang sebenarnya. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus kemudian cuti haid, terus kemudian lembur, gitu aja sebenarnya. Tapi hari ini kita punya komitmen tadi, satu apa, oke mogok sudah diakhiri, tolong pabrik tidak beroperasi, dan nanti sama-sama itu. Yang ketiga, lebih haknya pegawai sudah mulai diangsur lah, dibayar lah. Dan mereka juga sama-sama sepakat. Memang tidak bisa membegirakan, karena apa? Tidak langsung yang punya kewenangan, ini yang agak repot. Yang sudah disepakati oleh pihak pabrik yang mana? Nanti Senin kita sampaikan semuanya gitu. Kan kebetulan juga Senin besok ada direktur kami juga diundang ya. Seperti itu Pak. Informasinya disetujui Pak untuk UMK
di Nganjuk, Pak? Masih kita kalkulasi dengan terus terang kondisi perusahaan kami tidak. Tuntutannya pertama upah UMK, yang kedua pembayaran yang kurang 18 hari yang masih dihutang sama perusahaan, terus yang ketiga tentang BPJS, terus keempat tentang itu apa SK yang belum pernah kita terima status itu, terus yang kelima sama apa keempat pengurus serikat yang di PHK. Tapi kalau melihat situasi perusahaan, kira-kira apakah akan bisa memenuhi tuntutan itu? Sebenarnya bisa, soalnya kan tuntutan kita kan semua non martir, nggak ada yang nggak ada yang muluk-muluk lah seperti itu. Ya mustahil kalau nggak bisa, kecuali memang apa niatnya sudah kurang baik aja sama. Audiensi akan digelar lagi Senin depan dengan menghadirkan owner perusahaan. Namun begitu, semua sepakat bahwasannya pihak perusahaan harus segera membayar kekurangan upah yang tertunda kepada para buruh. Aksi berjalan tertib dan kondusif, massa membubarkan diri dan kembali ke titik kumpul awal di Lengkong dengan pengawalan pihak kepolisian. Dari Nganjuk, John melaporkan.